Halo semua, selamat datang di channel The Pot Film. Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Army of Thieves. Army of Thieves berlatar 6 tahun sebelum Army of the Dead dan mengisahkan masa lalu Ludwig Dieter, yaitu seorang yang ahli pembobol brankas yang muncul di film Army of the Dead. Sebelum menjadi Dieter yang dikenal dalam Army of the Dead, Ludwig merupakan seorang teller bank asal Jerman yang pemalu bernama Sebastian. Hingga suatu kali, video YouTube Sebastian soal mitos brankas yang dirancang oleh Hans Wegner menarik perhatian Gwen. Pada suatu hari Gwen menghampiri Ludwig dan ingin merekrutnya. Ia mengatakan wabah zombie yang terjadi di Amerika Serikat menjadi kesempatan bagi mereka untuk mencuri. Sehingga, seluruh perhatian dunia teralihkan ke wabah tersebut sehingga ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagaimana keseruan film ini? Berikut alur ceritanya. Cerita diawali oleh seorang pria bernama Sebastian, yang sedang merekam dirinya dan menceritakan tentang seseorang yang bernama Hans Wagner. Hans Wagner dikenal sebagai seorang ahli perancang brankas. Brankas yang dia buat terkenal sangatlah rumit, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membuka brankas tersebut. Dari brankas yang dibuatnya ada 4 brankas yang sangat melegenda. Dan diceritakan bahwa Hans Wagner meninggal bersama salah satu brankas legenda itu. Dan Sebastian mengakhiri videonya itu dan langsung mengunggah video tersebut ke channel YouTube-nya. And goodbye. Perfect. Sebastian sangatlah terobsesi dengan membongkar brankas. Bahkan setelah dia mengunggah videonya, dia melatih dirinya dengan mainan brankas di samping laptopnya. Pada keesokan harinya, Sebastian pergi ke kantornya untuk bekerja. Diketahui Sebastian bekerja di salah satu bank swasta di kota itu. Namun nampaknya Sebastian sudah cukup lelah dengan pekerjaannya itu. Ketika Sebastian selesai dengan pekerjaannya, dia membuka laptopnya untuk melihat perkembangan channel YouTube-nya. Kemudian seseorang mengomentari salah satu videonya itu, dan Sebastian sangat senang ketika dia melihat seseorang merespon videonya tersebut. Dalam kolom komentarnya itu, seseorang mengundang Sebastian dalam perlombaan membongkar brankas di pinggiran kota Berlin. Sebastian yang merasa tertantang dan termotivasi, dia langsung pergi ke alamat tempat tersebut. Sebastian pun tiba di tempat itu. Dia pun terkejut karena mendapati banyak orang di sana. Ternyata di sana sedang diadakan kompetisi membuka brankas. Sebastian yang baru datang dan tanpa persiapan pun langsung memulai perlombaan tersebut. Ketika kontestan yang lain memulai untuk membuka brankas tersebut, Sebastian masih merasa kebingungan dengan situasi itu. Namun pada akhirnya dia berhasil membuka brankas tersebut, dan berhak melaju ke babak selanjutnya. Di babak selanjutnya, Sebastian sudah mulai mengerti dengan permainan itu, dan dia lebih serius dalam membongkar brankas tersebut. Dan dia pun berhasil membuka brankas tersebut, dan dia pun melaju ke babak final. Di babak final ini, para kontestan diberikan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan babak sebelumnya, dan brankasnya pun jauh lebih rumit daripada babak sebelumnya. Sebelum memulai perlombaannya, Sebastian melakukan provokasi kepada lawannya itu. Hal itu dia lakukan untuk mengacaukan fokus dari lawannya. Ketika waktu menunjukkan kurang dari 1 menit, Sebastian baru memulai membongkar brankas tersebut, dan akhirnya Sebastian pun berhasil membuka brankas tersebut. Ketika Sebastian merayakan kemenangannya, Sebastian melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya. Pada keesokan harinya, seperti biasa dia pun pergi ke kantornya untuk bekerja. Namun sebelum ke kantornya dia mengunjungi salah satu kedai kopi di dekat rumahnya. Ketika dia hendak pergi,
dia dikejutkan oleh wanita yang mencuri perhatiannya ketika di tempat kontes tersebut. Hello, Sebastian. Dan mereka pun mulai mengobrol di kedai tersebut, dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Gwen. Di sana, Gwen mengajak Sebastian untuk bekerja dengannya. Di samping itu Gwen sudah mengamati Sebastian selama ini, dan dia jugalah yang telah mengundang Sebastian ke tempat kontes membongkar berangkas tersebut. I would like to know all of those things. Gwen mengatakan bahwa dia akan merampok berangkas yang dibuat oleh Hans Wagner. Sebastian yang mendengar hal itu sangat antusias, mengingat Sebastian sangat mengagumi sosok Hans Wagner tersebut. Ketika malam harinya, ketika Sebastian menyaksikan acara berita di televisi, dalam berita tersebut menyebutkan bahwa pandemi zombie sedang melanda negara Amerika. Sebastian yang melihat berita itu akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Gwen. Dia berpikir bahwa adanya pandemi tersebut perhatian dunia akan teralihkan kepada pandemi tersebut. Pada keesokan harinya, Sebastian pun pergi menuju alamat yang diberikan oleh Gwen. Setibanya di sana, Gwen pun mulai memperkenalkan anggota yang lainnya, mulai dari Corina. Peran Corina yaitu mengurus logistik dan meretas teknologi dan informasi. Kemudian Gwen memperkenalkan Rob. Perannya Rob yaitu menjadi seorang supir yang handal yang siap membawa mereka kabur. Dan yang terakhir adalah pemimpin dari mereka yaitu Brad. Setelah perkenalan singkat itu, Corina pun mulai memberitahu mereka tentang strategi perampokan berangkas tersebut. Corina mengatakan bahwa berangkas Rheingold berada di Paris, Prancis, dan Valkyrie yang berada di Praha, Ceko. Sedangkan berangkas yang ketiga yaitu berangkas Sigrid berada di Swiss. Corina juga mengatakan bahwa pemilik semua berangkas itu adalah seorang miliarder yang kejam bernama Tanaka. Singkat cerita, mereka pun tiba di Paris, Prancis untuk membobol berangkas pertama mereka, yaitu berangkas Rheingold. Lalu Brad meminta Sebastian untuk melakukan aksinya. Sebastian yang baru pertama kali melakukan perampokan sangat ketakutan. Namun mereka berusaha meyakinkan Sebastian untuk melakukan perampokan. Bank, it's a credit union. What's the difference? It's a bank for children. Kemudian Sebastian pun memberanikan dirinya untuk melakukan perampokan. Dia pun mulai masuk ke dalam bank tersebut dan menunggu Gwen di dalam toilet bank tersebut. Sementara Gwen berpura-pura menjadi pengunjung bank tersebut, dengan memanfaatkan kelengahan penjaga itu. Gwen secara diam-diam mencuri kunci milik petugas tersebut. Ketika di dalam bank, Gwen berpura-pura untuk membuat deposito baru agar dia bisa masuk ke dalam ruang penyimpanan. Tak lama setelah itu, Corina pun mulai masuk ke dalam bank tersebut, dan Corina akan mengalihkan perhatian dari petugas bank di sana. Sementara itu, Gwen dan Sebastian mulai melakukan aksi mereka, yaitu untuk membobol berangkas Rheingold. Sebelum melakukan aksinya, Sebastian menyentuh berangkas tersebut sambil mengagumi berangkas buatan Hans Wagner tersebut. Tak hanya itu, Sebastian juga memutar musik opera melalui handphonenya. Hal itu dia lakukan agar dia bisa lebih mendalami karya Hans Wagner sekaligus menambah fokusnya. Tak membutuhkan waktu lama, Sebastian berhasil membuka berangkas tersebut. Dan mereka pun mulai mengemas uang yang ada di berangkas itu. Ketika mereka akan keluar dari bank tersebut, giliran Brad yang mengalihkan perhatian para petugas bank itu. Dan mereka pun berhasil melarikan diri bersama uang-uang yang mereka curi. Sebastian pun begitu kegirangan. Selain mendapatkan uang,
dia juga berhasil membongkar berangkas Hans Wagner yang tak lain adalah idolanya selama ini. Sementara itu, di markas Interpol, mereka yang akan mengadakan meeting, pimpinan mereka yaitu Delacox, merasa terganggu dengan adanya pemberitaan perampokan bank itu. Sedangkan bawahan Delacox yaitu Bellatrix mengusulkan kepada Delacox tidak usah mempersalahkan kejadian di bank itu, karena ada masalah yang lebih besar yaitu adanya kiamat zombie yang akan mengancam umat manusia. Namun Delacox tidak memperdulikan wabah yang mengancam dunia tersebut. Dia tetap akan memburu para perampok itu, dan Delacox telah mengetahui bahwa para perampok itu adalah Gwen dan kawan-kawannya. Ditambah lagi, Delacox pernah tertembak tepat pada bokongnya oleh Brad, sehingga dia makin bernafsu untuk menangkap mereka. Singkat cerita, Sebastian dan timnya tiba di tempat persembunyian mereka. Di sana, mereka merayakan keberhasilan mereka atas perampokan mereka. Ketika Sebastian sedang mengobrol dengan Corina, dia melihat Gwen sedang menikmati musik di tempat itu, dan perhatian Sebastian pun tertuju pada Gwen. Good luck with that. Kemudian Sebastian pun menghampiri Gwen ke kamarnya. Di kamar tersebut mereka mulai mengobrol tentang kehidupan masa lalu mereka. Sebastian menceritakan masa kecilnya yang sudah terobsesi dengan berangkas. Bahkan dia sampai membuat komik tentang dirinya sendiri. Dan Gwen menceritakan masa kecilnya yang sulit. Dia dilahirkan di keluarga kaya raya. Namun kekayaannya itu didapat dengan cara kotor. Bahkan dia ditelantarkan ketika dia berusia 17 tahun yang membuat dia bergabung dengan kelompok Brad. Sementara itu, Brad yang sedang mengobrol dengan Rob, Brad mengatakan kepada Rob bahwa dia tidak menyukai Sebastian karena Sebastian terlalu dekat dengan Gwen. Ternyata Gwen adalah kekasih dari Brad. Namun menurut Rob hal itu wajar karena mereka sedang membangun pertemanan, ditambah lagi bahwa Sebastian sangat mudah disukai oleh semua orang. Pada keesokan harinya, mereka tiba di Praha untuk melakukan perampokan berangkas selanjutnya. Kali ini Sebastian akan berperan sebagai pegawai bank tersebut, dan membawa ID card yang sudah dimodifikasi oleh Corina, sehingga Sebastian bisa masuk ke ruangan penyimpanan berangkas tersebut. I'm in. Dan kemudian Sebastian dan Gwen pun bertemu di sebuah lift. Setibanya di lantai tempat penyimpanan berangkas itu, mereka dikejutkan oleh penjaga berangkas di sana, sehingga Gwen berimprovisasi dengan langsung menghajar para penjaga tersebut. Setelah para penjaga itu dilumpuhkan, kini giliran Sebastian untuk melakukan aksinya. Sementara itu, ketika Sebastian dan Gwen sedang melakukan pembobolan berangkas tersebut, para petugas keamanan bank tersebut melihat Sebastian yang masuk ke ruangan berangkas tanpa izin. Sehingga petugas keamanan bank itu menyalakan alarm di bank tersebut, sehingga semua pintu di bank tersebut terkunci. Oh, fuck. Corina dan Brad yang mengetahui hal itu, mulai melakukan rencana B mereka. Plan B now! Yes, plan B, Rob. Brad berencana masuk ke bank tersebut dan melakukan perampokan. Hal itu dia lakukan agar perhatian para penjaga tertuju kepadanya, dan Sebastian dan Gwen bisa melarikan diri, dan Brad pun langsung menghajar para petugas keamanan di bank tersebut. Sementara itu, para Interpol yang sudah mengintai mereka, masih belum merasakan kehadiran mereka, sehingga Delacroix memaksa masuk ke dalam bank tersebut. Namun ketika Delacroix masuk ke dalam ruangan berangkas, dia tidak menemukan berangkas Valkyrie. Listen,
Given its impenetrable nature, we decided that its purpose would be better served. Petugas bank itu mengatakan bahwa berangkas itu telah ditukar dengan bank lain dengan alasan keamanan. Hal itu yang membuat para Interpol telah terkecoh oleh Gwen dan kawan-kawannya. Kemudian Delacroix bergegas menuju lokasi berangkas Valkyrie tersebut. Come on. Sementara itu, ketika Sebastian mencoba membobol berangkas Valkyrie tersebut, dia melakukan kesalahan yang membuat berangkas tersebut melakukan penguncian secara otomatis, sehingga apabila Sebastian melakukan kesalahan yang kedua, maka berangkas tersebut tidak akan terbuka untuk selamanya. That if I fuck up again, it locks forever. That's all. Namun pada akhirnya dengan penuh kehati-hatian Sebastian pun berhasil membuka berangkas tersebut. Ketika Brad akan keluar dari bank tersebut, seorang petugas dengan senjatanya menodongkan pistolnya ke arah Brad. Dengan pengalamannya Brad mampu melumpuhkan petugas bersenjata itu. Namun pada akhirnya Brad harus tertembak oleh petugas itu, yang melukai bagian bahunya. Setelah ketegangan itu, Brad pun berhasil meloloskan diri ke dalam mobil mereka. Lalu Gwen dan Sebastian pun muncul. Mereka berlari menuju mobil mereka. Namun ketika Sebastian yang akan masuk ke dalam mobil, Brad yang cemburu kepada Sebastian karena dia terlalu dekat dengan Gwen. Dia mendorong Sebastian keluar dari mobil tersebut. Sebastian yang telah ditinggalkan oleh timnya, dia harus meloloskan diri dari kejaran Interpol. Aksi kejar-kejaran antara Interpol dan Sebastian pun tak terelakkan. Hingga akhirnya, Sebastian melarikan diri menggunakan kereta yang melintas di sana. Sementara itu, ketika Gwen yang berada di mobil itu, Gwen merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh Brad, dan dia pun memutuskan untuk keluar dari mobil tersebut, dan Gwen memutuskan untuk keluar dari kelompok Brad. Tak lama setelah itu, tindakan Gwen diikuti oleh Corina. Dia juga memutuskan untuk keluar dari kelompok Brad. Sementara itu, Sebastian yang kecewa tiba di kediamannya. Namun betapa terkejutnya dia ketika di kediamannya sudah ada Gwen dan Corina. Dan Gwen pun meminta maaf kepada Sebastian atas perlakuan Brad terhadapnya. Tak hanya itu, Gwen juga meminta Sebastian untuk kembali. Namun mereka akan membentuk tim sendiri tanpa mengikut sertakan Brad dan Rob. Awalnya, Sebastian tidak mau terlibat lagi dengan misi mereka. Namun Gwen dan Corina berusaha membujuk Sebastian. Mereka mengatakan bahwa misi mereka tidak akan berhasil tanpa kehadiran Sebastian. Sebastian yang mendengar itu, akhirnya mengikuti permintaan mereka. Sementara itu, Delacroix terus mencari cara untuk menangkap para komplotan perampok itu. Kemudian dia mencari tahu tentang berangkas legendaris itu melalui internet. Dia pun tidak sengaja menemukan video Sebastian yang diunggah melalui YouTube. Setelah menonton video Sebastian, Delacroix pun yakin bahwa berangkas selanjutnya yang akan mereka rampok berada di Swiss. Delacroix lantas bergegas menuju Swiss, dan lokasi berangkas tersebut berada di sebuah kasino. Tak ingin kecolongan lagi, mereka pun bersiap di lokasi tersebut. Dan Delacroix mengintai mereka melalui mobilnya. Ketika Delacroix yang berada mobil itu, salah satu anak buahnya mendapatkan frekuensi radio mereka. Dalam percakapannya itu mengatakan bahwa mereka akan beraksi pada jam 5 pagi, dan Delacroix pun memerintahkan para anak buahnya untuk bergerak tepat pada jam 5 pagi, sesuai informasi yang dia dapatkan. Okay, go. Ketika Delacroix dan para anak buahnya memasuki kasino tersebut,
Ketika Delacoic menanyakan berangkas tersebut kepada petugas di sana, petugas itu mengatakan bahwa berangkas tersebut sudah dipindahkan 1,5 jam yang lalu. C'est l'heure du transport, le coffre est parti il y a 1h30. Petugas kasino itu juga mengatakan bahwa pemindahan berangkas tersebut atas perintah dari Interpol itu sendiri. Di sana Delacoic merasa kebingungan, karena dia tidak merasa memerintahkan seseorang untuk memindahkan berangkas. Ternyata, 8 jam sebelumnya, Corina yang berpura-pura sebagai petugas Interpol yang menghubungi petugas kasino itu untuk memindahkan berangkasnya. Demandez balaisé au cours des 72 dernières heures. Un moment, s'il vous plaît. Sementara itu, Gwen menyusup ke dalam mobil yang membawa berangkas tersebut, dan Gwen pun langsung menghajar petugas yang membawa berangkas tersebut. Lalu Gwen dan Sebastian pun mencuri berangkas tersebut dengan berpura-pura sebagai petugas pembawa berangkas itu. Sedangkan Corina yang berada di sekitar lokasi kasino, dia mendeteksi keberadaan lokasi Brad melalui handphonenya. Ketika Corina akan mengejar mobil yang dikendarai Brad dan Rob, di saat bersamaan para Interpol pun mengepung Corina. Dalam keadaan terpojok, Corina pun menyempatkan diri untuk mengirim pesan kepada Gwen. Lalu Sebastian yang berada di dalam mobil pengangkut berangkas itu, dia berusaha untuk membuka berangkas tersebut. Namun dalam keadaan di dalam mobil yang sedang berjalan dan jalanan yang berliku, nampaknya Sebastian sangat kesulitan untuk membuka berangkas yang ketiganya itu. Namun dengan ketenangannya Sebastian pun berhasil membuka berangkas tersebut. Kemudian, ketika mereka akan memindahkan semua uang yang ada di dalam berangkas itu, tiba-tiba saja Brad dan Rob sudah ada di sana. Brad yang sambil memegangi pistolnya langsung menodongkan pistolnya kepada mereka, dan Brad pun mencoba menembak Sebastian. Namun upayanya itu tidak berhasil, karena jauh hari sebelumnya, Gwen sudah mencabut pin pistol milik Brad. Setelah itu, kini giliran Gwen yang menodongkan senjata kepada mereka. Namun Gwen tidak berniat untuk membunuh mereka, melainkan Gwen dan Sebastian lebih memilih mengikat Brad dan Rob di belakang truk mereka. Sampai akhirnya Interpol datang untuk menangkap mereka. Singkat cerita, Gwen dan Sebastian pun tiba di sebuah dermaga, dan sebuah perahu yang sudah mereka siapkan untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba saja Delacoic datang sambil menodongkan senjata Gwen dan Sebastian yang sudah terpojok. Gwen pun mencoba untuk bernegosiasi dengan Delacoic. Awalnya Gwen menawarkan sejumlah uang kepada Delacoic, namun Delacoic menolak secara mentah-mentah tawaran dari Gwen tersebut. Lalu Gwen pun menawarkan dirinya untuk ditangkap, asalkan Sebastian bisa pergi, dan Delacoic pun menyetujui tawaran dari Gwen. I'm with you. But here he goes. Ketika Sebastian pergi bersama perahunya, dia sangat menyesal dan sangat sedih atas tertangkapnya Gwen. Bahkan Gwen sudah membuatkan paspor untuk Sebastian dengan alamat tujuan yang sama dengan Gwen. Setelah melihat itu, Sebastian pun berjanji untuk menunggu Gwen bebas dari penjara. Passport, but a plane ticket to the same place she was going. Lalu di kemudian hari, diperlihatkan seseorang dengan berbadan besar berotot dengan seorang wanita mendatangi toko berangkas di kota California, Amerika. Lalu pria itu bertemu dengan pemilik toko itu. Ternyata pemilik toko itu adalah Sebastian. Kemudian pria itu meminta Sebastian untuk membukakan sebuah berangkas. Ketika pria itu menunjukkan gambar berangkasnya kepada Sebastian, Sebastian sangat kaget, karena dia meminta membuka berangkas yang selama ini dia cari-cari, yaitu berangkas Gotterdam Meiring, yang tak lain adalah berangkas keempat buatan Hans Wegner, dan Sebastian pun dengan senang hati membantu pria itu, dan film pun selesai. Chance of opening it. I can with humility say yes. Itu tadi adalah alur cerita film Army of Thieves, dan Sebastian akan melanjutkan petualangannya di film Army of the Dead. Sekian dari video ini,
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.